Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY? Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin utang lo lunas apa sih bos? Kok bisa cepet? Gak taunya satu, dia meraktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nah, dia tidak minta sama Allah. Harusnya minta ya. Nah, ini nggak minta. Coba ibu terjemahin antara minta sama nggak minta, bedanya apa? Cepat terkabulnya. Nggak taunya seperti anak kita. Kalau anak kita rewel, minta ke papahnya, "Pak, pinjem HP, Pak. Papa, pinjem HP. Pak." Kesel gak kita sebagai orang tua? Nah, kita juga coba latihan praktekin ilmu RDAY. Beda sama ilmu tingkat kiai, ustadz, habib, atau orang pinter yang dia minta, malam-malam minta sama Allah. Bahkan dia nangis di sajadah. Sajadahnya basah karena air mata tagihan. Agak air mata tagihan. Dia nangis karena tadi pagi diomelin sama debt collector. Nah, coba bapak dan ibu diganti ilmunya. Praktekin dulu nih, dipraktekin dulu ilmu RDAY. Harus dilewatin dulu ritual-ritualnya. Walaupun tidak genep. Bangun jam 00. Pak Haji, aku tadi telat, jadi bangunnya tadi aku 12:30. Nggak apa-apa, walaupun teorinya bangun jam 00. Senyum. Senyumnya 41 kali. Satu kali senyum 20 detik. Tadi saya senyumnya belum lepas Pak Haji, jadi senyumnya aku giginya nggak keluar. Aduh, harusnya giginya keluar dong. Satu kali senyum 20 detik. Aku belum bisa 20 detik. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya dilewatin dulu itu. Bangun jam 00, senyum 41 kali. Udah gitu mandi. Pak Haji, aku tadi mandi tapi nggak ada sampo, jadi aku nggak sampoan. Nggak apa-apa, yang penting mandi. Oke. Terus tahajud. Pak Haji, aku tadi tahajudnya nggak 8 rakaat, aku tahajudnya nggak 12 rakaat, aku tahajudnya cuma 2. Ya udah, yang penting tahajud. Baca Quran 12 juz. Pak Haji, aku tadi nggak bisa baca Quran 12 juz, cuma 1 juz. Ya udah, nggak apa-apa. Pokoknya dilalui dulu tuh ilmunya RDAY. Setelah itu 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh. Tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Nah, lalui dulu itu. Nah, dari saya ngucap bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Ada gak dari saya tuh kata-kata berdoa? Ada gak? Minta sama Allah? Ada gak? Gak ada. Ini mah ditambah-tambahin. Dia minta, Allah, besok pagi kalau misalkan nggak ada uang, kata Allah, jangan. Bapak dan ibu diganti pakai syukur. Jadi lebih banyak syukurnya daripada banyak mintanya. Coba mintanya dihapus dulu atau dikurangin deh. Mungkin ibu nggak seret. Pak Haji, namanya orang muslim ya tetap berdoa. Ya udah. Sebenarnya bapak dan ibu, ini ilmunya RDAY ini ilmu tingkat tinggi yang mungkin yang nggak dicerna sama orang-orang pintar. Nggak dicerna. Ilmu RDAY tingkat tinggi. Apa tuh? Gantinya berdoa adalah baca Quran. Jadi ibu dan bapak yang tidak berdoa jangan takut nggak terkabul, karena kan udah baca Quran. Oke?
Nah, aku nggak percaya dia sama Pak Haji. Ya udah, Bapak dan Ibu boleh nanya ke gurunya, ke kiainya, ke ustadznya, ke habibnya. Pak Kiai, Pak Ustadz, emang bener tuh ilmunya RDAY? Masa aku katanya nggak berdoa nggak apa-apa? Nah, nanti aku malah suruh baca Quran. Bener apa enggak tuh? Nah, nanti dijawab sama dia. Jadi gantinya doa, baca Quran. Emang kenapa sih kalau nggak berdoa? Ya kan nggak sempet. Hajar aja pakai baca Quran. Takutnya Bapak dan Ibu pada saat berdoa, doa lagi, memang harusnya terkabulnya nanti sore, ibunya udah pakai istilahnya prasangka jelek. Sholat udah, puasa udah, zakat udah, bahkan kata Pak Haji suruh ML 3 kali udah. Kok belum terkabul ya? Nah, jadi prasangkanya jelek ya. Jadi Bapak dan Ibu coba latihan, kurangi dulu mintanya sama Allah. Bisa gak? Biar cepat. Karena tadi saya tanya tamu saya, sambil kita ngobrol di Starbucks, sejam tuh Pak, satu orang sejam kita ngobrol. Bos, yang bikin hajat lo terkabul apa bos? Kan Pak Haji ngajarin nggak boleh minta sama Allah. Ibaratnya kata Pak Haji, kalau minta seperti kita ngerengek-ngerengek sama orang tua kita. Misalkan kita punya papa, HP kita diambil sama papa kita. Papa, pinjam HP Pak, Papa. Nah, kita sebagai orang tua nggak mau ngasih pinjam dia. Kenapa? Karena dia kalau main HP matanya deket sama HP-nya. Sehingga papahnya ngeri, takutnya anaknya nanti matanya rusak. Nah, anaknya ngerengek, Papa pinjam HP, Papa. Kira-kira papanya kesel gak sama anaknya? Kesel. Nah, mendingan itunya jangan dikerjain, ngerengek-ngerengeknya, gantinya baik sama papahnya. Gitu. Apa tuh baik? Ya misalkan papahnya dibawain makanan, dibawain apa aja. Kalau papanya ngerokok, papa aku punya duit, mau gak Pak aku beliin rokok Pak buat papa? Ada gak anak beliin rokok? Nggak ada. Ada gak? Nggak ada. Coba kalau anaknya beliin rokok, misalkan dia nabung aja, tuh dibeliin rokok buat papanya. Pak aku beliin rokok buat papa. Kira-kira papanya besoknya beliin HP apa enggak? Pastilah diganti HP yang bagus. Belum ada kan dalam sejarah kan, anak kecil beliin rokok papahnya, ada gak? Nah coba kita ciptain sekarang. Berarti anak yang mendukung papahnya merokok. Karena orang merokok adalah orang yang sehat. Kalau nggak sehat berarti dia nggak ngerokok. Betul gak? Ada gak istilahnya RDAY nih Pak, nih Mak? Bukti orang sehat adalah orang yang merokok. Bukan kita kampanye rokok, enggak. Tapi kalau dia sakit, berani nggak ngerokok? Nah berarti kalau bapak nggak ngerokok, berarti bapak sakit. Berarti kita ngerokok aja ya. Istilahnya gitu. Jadi maunya saya mulai hari ini nih, hari ini, biar besok pagi terkabul. Bisa gak Bapak dan Ibu yang ada di ruangan sini atau yang lagi nonton YouTube, kita balik nih, praktekin ilmu RDAY yang tadi pagi kita privat. Bos, apa yang bikin hajat lo terkabul? Apa yang bikin hajat lo terkabul? Satu, gue sama lu Ji, karena kita kan sepantar, lahiran tahun 70. Gue sama lu Ji dilarang minta sama Allah. Karena udah pasti dikasih sama Allah, kata lo gitu. Jadi gimana dong? Lo nyaranin harus banyak bersyukur daripada banyak meminta. Nah coba Bapak dan Ibu praktekin. Bisa gak hari ini dari bangun tidur sampai mau tidur isinya syukur? Banyak syukurnya, jangan banyak mintanya. Biar cepat terkabul. Pak Haji, aku pengen jual rumah. Lupain dulu, banyak syukurnya aja. Pak Haji, gue pengen lupain dulu, banyak syukurnya aja.
Ya maksud saya ngapain juga kita ngereng-ngereng Allah gimana? Ya elah, kan dulu udah pernah. Sekarang mah tinggal mengulang aja. Hah? Hah? Ah ya. Kan ada lagunya nenek peot, ada kan? Zaman kita kecil. Nah, mau saya nanti bapak dan ibu pulang dari sini, mau jual kontrakan, mau jual tanah, mau jual warisan, mau jual kontrakan, mau jual warisan, mau jual apa aja mau jual. Ji, aku kan jualan alat kelamin. Oke. Pulen nggak punya lo? Pulen banget. Emang Haji mau coba? Nah, jadi apapun ibu yang mau dijual, bapak, mbaknya, apapun yang mau dijual, bisa gak hari ini kita sepakat yang itu jangan diucapin, tapi gantinya syukur. Dari bangun tidur ya Pak, sampai mau tidur lagi ya, isinya coba syukur. Ya, nggak usah lama-lama dah. Paling cepat kita lakukan 1 hari. Besok ada perubahan nggak? 2. Paling lama 9 hari. Paling lama 9 hari. Tapi nggak boleh minta ya, nggak boleh ngerengek. Yang 18 nggak boleh dilanggar. Isinya cuma syukur. Karena tamu saya tadi waktu kita ngobrol di Starbucks begitu. Oh itu, iya bos. Jam 8 kita tadi privat sampai jam 3. 23 orang dari Jogja, 1 dari Pekanbaru, 1 dari Condet, betul. Kita privat tadi di KFC Sentul. Hah? Makan dong Ji? Iya, kita yang bayarin. Jadi berjejer, baris berbaris. Bapak dan Ibu mau begitu? Aduh. Kapan? Maunya kapan? Besok. Hah? Ya, terus saya tanya, hampir semua yang datang tuh semuanya ngeluh. Saya lihat tuh yang di KFC beda sama yang di Starbucks. Kalau yang di Starbucks terkabul karena dia bersyukur. Yang di KFC saya tanya, kok belum ada yang terkabul nih? 22 tambah 2 orang nih, total dari 24. Nggak taunya dianya pada minta sama Allah. Karena apa? Karena hutang belum lunas, karena rumah mau disita, karena rumah mau dilelang. Mau saya, itu jangan dipikirin dulu, tapi gantinya syukur. Nah, Bapak dan Ibu berani gak? Coba jangan minta dulu ke Allah. Paling lama 9 hari. Paling lama 9 hari. Tapi kalau nggak sampai 9 hari Ji, baru 2 hari terkabul, ya udah praktekin lagi. Kan hajatnya ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada 1. Nah, nanti satu-satu copot tuh. Copot dalam arti kata terkabul. Ya udah syukur lagi, syukur lagi. Nyambung nggak nih ucap yang saya terangin nih, nyambung nggak? Ya, jadi Ibu jangan ngomong ini, Pak Haji, suami aku kalau tidur titiknya minta diremes-remes. Ya udah, remes dulu sebentar sambil bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kan enggak sambil ngeremes ngucap hajat, jangan dulu. Jadi kita balik nih mindsetnya, bisa gak sambil ngeremes ucap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kan nanti jadi empe-empe. Bisa gak? Kita bikin sayembara apa? Yang meraktekin syukur, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Ya bos. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ucap syukur. Nah, nanti bapak dan ibu, apa sih yang disyukurin? Masih umur panjang, masih ada rezekinya sampai hari ini. Sehat, sehat, umur panjang, cuman kesehatan panjang, pernikahannya panjang. Amin. Walaupun sering ribut tapi nggak cerai-cerai. Ya, mungkin ada yang kesindir kali ya. Ya Pak Haji. Ribut tapi nggak cerai-cerai. Ya. Ibu ya. Ya, betul. Ibu yang pakai baju krem, kerudung krem. Itu yang ini. Nah, ya. Itu yang nengok ke belakang. Loh, betul gak? Sindiran gue nyampe gak ke lu? Coba kasih mic-nya. Kalau bilang betul, kenapa? Nih. Nih, tuh. Ya. Gitu. Alah, gue lihat tadi tuh. Oh. Berantem sama lakinya tapi nggak cerai-cerai. Betul nggak? Ya, betul. Apa yang kau bisa betul? Kau bisa jawab betul? Emang yang saya rasain. Apa yang kamu rasakan sama suami kamu? Ribut mulu lu. Apa? Ribut mulu. Tapi nggak cerai kan? Pagi itu namanya awet rajet. Oh, awet rajet. Oh, iya. Hah? Apa yang bikin ribut mulu sama suami? Ciut. Kok tahu? Tepuk tangan. Nggak Pak Haji, saya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak. Cuma Jadi yang masalah apa? mulutnya kejam. Mulutnya kejam. Iya. Kenapa nggak dilawan sama mulut bawah kamu? Ya gimana ngelawannya? Pada saat dia marah-marah, kamu telanjang, kamu Ini pengobatan apa? Orang ngaruh. Hah? Nggak ngaruh. Orang nggak ngaruh. Ya udah. Jadi bapak dan ibu kita sepakat ya. Saya maunya paling lama 9 hari dari sekarang. Sekarang tanggal berapa? 4 tambah 9 jadi tanggal 13. Paling lama. Apapun hajatnya bapak dan ibu, kan saya nggak hafal. Butuh modal 1 miliar untuk jalanin usaha yang udah mati. Nah, itunya jangan dipikirin dulu tuh modal 1 M-nya. Butuh modal 200 juta buat bikin kontrakan. Karena udah mulai pembangunan, kira-kira butuh 200 juta lagi. Itu jangan diutarakan dulu. Tapi syukurnya dulu yang diutamain.